Halo everyone, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency, terutama dari technical analysis perspektif. Jadi, kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, feel free to hit the subscribe button. Pada video kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang Bitcoin. Seperti biasa, teman-teman. Jadi, kita akan melihat dulu bagaimana kira-kira pergerakan dari Bitcoin dan berpotensi ke arah mana gitu ya. Kemarin saya sudah upload tentang beberapa skenario, dan uploadan kemarin itu sebenarnya lebih cenderung ke arah bullish-nya, teman-teman. Nah, pada hari ini saya juga ingin kembali mengupload dan mengupdate tentang kondisi terkini, juga satu kondisi yang kemungkinan nih, teman-teman, itu jarang banget YouTuber bahas. Jadi mostly-nya mereka bahas kan tentang teori ini ya, apa namanya, Wyckoff, kemudian juga apa itu namanya, yang Doom House itu, teman-teman. Jadi ini yang saya akan bahas hari ini, itu akan sedikit berbeda dari perspektif mereka, dan ini tugas atau fungsinya itu adalah untuk lebih memperingatkan terhadap kita, teman-teman. Jadi kita tuh bisa lebih aware, lebih hati-hati. Jadi balik lagi, kalau saya bahas tentang kondisi bearish atau kemungkinan turun, itu bukan berarti saya menyebar FUD gitu ya, teman-teman. FUD itu artinya fear alias takut, uncertainty alias nggak jelas gitu, dan doubt alias ragu-ragu gitu ya. Ya jelas kalau misalkan sekarang kondisinya market masih bisa turun, ya emang kita harus ragu untuk ngebeli, bener dong. Masa kondisi market masih bisa turun, kita malah memutuskan untuk nyerok gitu, itu nggak masuk akal menurut saya gitu, teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama, langsung aja saya bahas tentang Bitcoin fee-nya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya review dulu seperti biasa. Kita lihat di sini ada pergerakan dari Elliott Wave ya. Jadi saya masih pakai Elliott Wave, teman-teman. Dimana si wave-nya itu saya expect berada di kisaran level ini ya, atau 161,8% dari pergerakan A ke B, kemudian juga dari pergerakan 1 ke 2 ini ya, teman-teman, yang micro. Jadi di dalam pergerakan B ke C itu ada yang namanya impulsive wave juga, terdiri dari wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5, teman-teman. Nah, itu diekspektasi di kisaran level ini. Kenapa? Karena saya gunakan yang namanya Fibonacci extension. Jadi cara tariknya itu gini, teman-teman. Dari wave 1 ketemu wave 2 ya. Nah, kalian bisa dapat tuh angkanya di kisaran 161,8% ya, dan itu berada di kisaran ya kurang lebih segitu, karena ini ya tariknya harus precise ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, kalian bisa tarik juga dari wave A ke wave B, teman-teman. Nah, kalian bisa dapetin juga tuh level Fibonya. Oke, jadi ekspektasi sementara masih di kisaran harga tersebut. Lagi pula, teman-teman, kalau saya zoom in ya, kalian bisa lihat pergerakan hari ini itu sempat nge-tail ya, nge-tail sampai kisaran level ya tadi berapa tuh, sekitaran $30.000 lah, teman-teman. Itu sempat ngetes level tersebut dan akhirnya terpantul kembali, bermain kembali di atas dekat level openingnya hari ini, teman-teman. Artinya kita ngelihat di sini ada reaksi terhadap si buyernya gitu. Dan lagi seperti saya ingatkan beberapa kali lalu ya, teman-teman, tentang broadening wedge pattern ini yang terbentuk. Oke, kalian bisa lihat ya, ini juga bereaksi terhadap level ini loh, teman-teman, atau support line-nya. Support line itu adalah tahanan bawahnya ya. Kalian bisa lihat ini bereaksi lalu terjadi pantulan, teman-teman. Oke. Nah, pada closing hari ini saya harap Bitcoin bisa bertahan di atas level ini supaya kita bisa ngelihat kondisi Bitcoin itu terrebound kembali ya. At least dia akan coba ngetes lagi next week, mungkin di kisaran level 35.000 dulu, teman-teman, sebelum akhirnya dia bisa breakout daripada si descending channel yang terbentuk pada time frame daily ini. Oke. Nah, itu ya kurang lebih, teman-teman, update seputaran pergerakan daily saat ini. Kita masih ada waktu 5 jam 40 menit lagi sebelum closing, jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan di atas level tersebut. Oke, kita akan turun time frame ke time frame 4 jam, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya gini, saya mau kasih teman-teman gambaran ya tentang potensi untuk si market Bitcoin ini bisa rebound gitu, berdasarkan dua indikator ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kondisi market saat ini, market itu kan mengalami penurunan, teman-teman ya. Setuju ya, mengalami penurunan. Dan kalian bisa lihat kondisi ini, teman-teman ya, berdasarkan indikator yang ada pada ini, sorry, saya tebelin dulu, teman-teman. Oke. Nah, ini ya, indikator RSI-nya dia ngebentuk bullish divergence. Untuk MACD-nya juga sama, mengalami positive divergence, teman-teman. Nah, artinya apa sih kalau misalkan kayak gitu? Nih ya, kalau misalkan untuk bullish divergence terhadap RSI. Nah,
Kalau bullish divergence terhadap RSI, mostly-nya yang terjadi kayak gini teman-teman ya. Ketika marketnya turun tapi RSI-nya menguat, kita bisa ngeliat ada potensi rebound terhadap pergerakan market itu. Dan untuk MACD pun sama teman-teman, ada yang namanya MACD bullish divergence ya. MACD juga sama ya. Nah, kalian lihat nih, kondisi MACD-nya itu positif divergence tapi market turun. Nah, konfirmasinya MACD-nya itu harus cross di atas level yang 50% ini teman-teman ya. Yang 0% ya. Yang negatif ini kan antara 0% sama ini ada ini ya nih. Kalian bisa lihat ya di sini jelas ya. 0% sama minus 1000 atau plus 1000. Nah, konfirmasinya dia harus melewati si 0% ini dan bermain di atas. Baru kita bisa melihat potensi si Bitcoin ini terjadi rebound teman-teman. Dan gak hanya itu, ini terjadi juga terhadap time frame daily-nya teman-teman. Oke, kalau kalian perhatikan baik-baik ya. Dari segi time frame daily itu sudah saya bahas dari beberapa video kemarin ya. Si marketnya mengalami penurunan tapi RSI-nya itu positif divergence. Begitu pula dengan si MACD-nya ya. Kalian bisa lihat ya, positif divergence. Artinya, kedua indikator ini bisa jadi berpotensi memberikan kita informasi bahwa adanya indikasi reversal terhadap level ini. Maka dari itu, itulah yang membuat saya punya keyakinan bahwa potensi untuk Bitcoin itu bottom berada di kisaran level ini gitu. Balik lagi, semua ini adalah probabilitas atau potensi, artinya bisa terjadi bisa tidak teman-teman, tergantung bagaimana reaksi pasar terhadap kondisi ini gitu. Selain itu kalian bisa lihat ya, ini adalah support yang juga penting bagi si Bitcoin. Jadi kalau misalkan dia drop di bawah level itu, kemana kira-kira Bitcoin akan bergerak? Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Jadi kemarin saya sudah sempat bahas itu di time frame weekly ya. Sementara saya hilangkan dulu si MACD-nya dan juga si RSI-nya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dari segi time frame weekly sebenarnya simple banget. Kalau misalkan untuk weekly, kita bisa lihat kondisinya itu dia berpotensi. Itu kalau misalkan saya gunakan, sebentar teman-teman, sorry, saya ganti dulu chartnya ya, karena saya sudah masih ada yang kemarin teman-teman, biar nggak makan waktu banget untuk kita ngebahas ulang gitu ya. Nah, berdasarkan time frame weekly, kita malah lihat kalau misalkan dia close di bawah level itu, yang eksponensial 55 dan juga Fibonacci 127,2% di kisaran level ini teman-teman ya, dia berpotensi Bitcoin itu drop sampai sekitaran kisaran level 20.000 teman-teman. Nah, ini adalah skenario yang kita tidak harapkan tentunya. Banyak banget teman-teman pasti berharap harga si Bitcoin ini bisa terrebound dari level yang tadi kita bicarakan teman-teman, atau di time frame daily-nya. Jadi nanti untuk chart itu akan saya share melalui TradingView teman-teman. Kalau mau akses silakan lewat description saya di YouTube video ini teman-teman. Di situ akan saya taruh linknya, kalian tinggal klik, kalian bisa lihat chartnya, dan itu yang daily yang tadi ya teman-teman. Oke, selain daripada itu, ini yang tadi saya pengen bahas teman-teman. Belum banyak YouTuber yang ngebahas tentang hal ini. Jadi sebenarnya berdasarkan pergerakan, kalian bisa lihat ya, jadi rounding top itu adalah satu reversal pattern yang biasanya sering banget dipakai di forex teman-teman. Nah, ini adalah euro US dollar ya, 240 atau time frame 4 jam terjadi yang namanya rounding top teman-teman. Nah, targetnya itu biasanya sepanjang si rounding topnya terbentuk. Artinya kalau misalkan kita gunakan ini teman-teman ya, seandainya nih, sekarang kan kondisinya sebenarnya dia sudah break ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia break, maka target bawahnya itu berarti kurang lebih teman-teman. Sorry. Ya kurang lebih kayak gini lah ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, target bawahnya itu berarti kurang lebih $20.000 teman-teman. Dan ini dikonfirmasi juga dengan yang tadi saya bicarakan teman-teman, yaitu si kemungkinan kita untuk ngelakuin retest terhadap all time high-nya di tahun 2017 teman-teman. Nah, ini kisaran 2017 ya. Berdasarkan chart pattern rounding top ini, kalian bisa lihat kalau ini kan all time high yang terjadi di 2017 akhir tahun. Maka itu kita bisa lihat adanya potensi kemungkinan si Bitcoin itu akan ngetes level tersebut hanya jika dia gagal mempertahankan level ini, dan itu berada di kisaran level $31.600 teman-teman. Oke, so pada penutupan minggu ini kita harus berharap si Bitcoin itu at least dia bertahan di atas level ini supaya tidak terjadi skenario yang tidak kita inginkan, yaitu turun ke bawah teman-teman. Oke, itu aja mungkin updatean saya seputar Bitcoin price pada hari ini. So far kalau misalkan lihat dari time frame kecil, kita ngelihat di sini tadi saya sudah bahas ya, ada divergence yang terjadi teman-teman, dan hopefully itulah yang bisa menguatkan pergerakan Bitcoin menjelang penutupan minggu ini teman-teman. Itu aja update dari saya seputaran Bitcoin. Hopefully teman-teman bisa suka dengan apa yang saya share. Jika kalian suka dengan konten video ini, leave your likes
Jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian juga. I'll see you guys again in the next video. Cheers!